Informasi yang tersaji, cerita menginspirasi, semua ada di sini, di ekonomi kreatif. Di ekonomi kreatif. Halo Sobat Ekrab, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Ekonomi Kreatif. Nah, spesial pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema tentang kerajinan hiasan rumah. Kerajinan hiasan rumah begitu. Dan tidak terasa minggu depan kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Nah, biasanya di 2 minggu Ramadan tuh kaum ibu dan remaja putri udah mulai sibuk tuh benar-benar rumah ya kan. Ganti cat rumah atau berbenah furniture ataupun lain sebagainya. Dan mungkin di edisi kali ini juga bisa menginspirasi Anda yang mau benar-benar rumah jelang nanti Lebaran. Mana tahu menginspirasi, kita simak juga bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Untuk membahas hal tersebut telah hadir 2 orang narasumber yang sudah kompeten ya di bidangnya, di bidang tata ruang dan tata menata ruangan. Ada Elwida Dewi Lubis dan Anggi Adelia. Ini duo Lubis ya, kakak beradik yang selalu kompak dalam berusaha. Kak Elwida apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Kak Anggi juga apa kabar, sehat ya? Baik Bang, alhamdulillah. Walaupun hujan deras kita Iya, menuju benar. kemari tapi Iya. tetap semangat ya. Iya, Nanti benar. memberikan informasi kepada pemirsa seputar tema kita pada kesempatan kali ini, yakni kerajinan hiasan rumah. Kami juga membuka live interaktif bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386 atau bisa juga menyaksikan live streaming kami di YouTube live streaming TVRI Sumut live streaming. Kak Elwida apa kabar? Sibuk ngajar aku lihat, biasa kalau lihat story Instagramnya ya. Iya benar. Jadi memang ada ikut program pemerintah namanya Praktisi Mengajar, mengajar tentang entrepreneurship gitu. Apa aja itu kegiatannya selain mengajar-mengajar? Iya, kegiatannya selain mengajar yang jalankan usaha. Karena kan memang kita ada beberapa usaha. Yang pertama tanaman hias, hijab, aksesoris, sama ini home dekorastik gitu. Rame ya Iya. usahanya. Capek nggak ngerjainnya kayak gitu? Lumayan Bang, Lumayan ya. iya butuh effort yang tinggi. Effort yang tinggi tentu juga banyak yang bantu nih ya. Iya, iya. Iya kan? Kompak, harus kompak Termasuk sama Kak adik. Anggi. Kak Anggi apa kabar? Sibuk apa sekarang? Ya, kalau saya sih sebagai admin ya Bang, Administrasi. sibuknya antar paket, packing, terima Terima orderan. order ya. Iya, Kirim sibuknya gitu paket aja. begitu ya. Begitu. Banyak yang kerjain ya. Iya. Kak Elwida, tema kita kerajinan hiasan rumah. Iya, Kakak bisa benar. mungkin memperkenalkan apa tema, kemudian apa yang sesuatu yang bisa kakak sampaikan pada kesempatan kali Iya. ini seputar hiasan rumah. Ya kali ini kita mempresentasikan home dekorastik. Ya, yang mana home dekorastik ini terbuat dari bunga-bunga kering impor dan bunga-bunga kering lokal. Nah, ini yang saya perkenalkan, yang ini, yang bulat-bulat cantik ini namanya lino dried atau dried lino, tapi ini bunganya impor, Bang Lukman. Nah, ini bunga dried lino dan ini bunga kejawan. Ada bunga kejawan, ada bunga jagung, yang mana bunga jagung ini dikeringkan dan diberi pewarna masing-masingnya. Tapi pewarnanya ini menggunakan pewarna makanan. Ya, jadi bisa lebih ramah lingkungan. Iya, dan benar. aman ya. Iya. Nah, terus yang ini, yang cantik ini, nah, yang dicantik dengan vas yang bohemian ini bunga gandum lokal. Nah, ini gandum lokal ini juga dikeringkan dan diberi warna-warna yang estetik gitu ya. Jadi menambah kesan cantik bagi si bunga gandum tersebut. Nah, ini yang vas ini dirangkai dengan menggunakan benang, kemudian digunakan yang ini melili ini eceng gondok. Nah, gitu. Jadi eceng gondok ini dirangkai sedemikian rupa, kemudian dianyam, dianyam dan dikasih rajutan benang seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, seru ya pemirsa. Mungkin bagi Iya. Anda yang ingin mau tanya-tanya gitu Boleh. bisa langsung ya ke Iya, line telepon kita. Kenapa dulu terpikir
membuat usaha rustic dekorasi ini, Kak? Rustic ya. Awalnya itu kan kita buka usaha ini di 2018. Nah, di 2018 awalnya memang bunga artificial, bunga plastik gitu. Cuman kita melihat bahwa ketertarikan masyarakat di Indonesia ini terhadap bunga artificial berkurang gitu ya. Mungkin karena bentuknya memang itu-itu saja, tidak banyak perkembangan. Jadi kita melihat apa sih yang kemudian yang tren lagi dekor-dekornya. Jadi kita melihat ada home decor rustic. Kita lihat ada model pelaminan, sekarang pelaminan tahun di 2022 kan model rustic nih Bang. Nah, kita melihat oh ternyata rustic di dekor pelaminan lebih digemari lagi gitu. Contohnya palem. Nah ini penggunaan palem dan pampas. Jadi mulailah kita melihat itu gitu. Oh ternyata rustic ini lebih tertarik orang-orang gitu dan model-model dekor bohemian sekarang gitu kayak Scandinavian gitu loh Bang. Jadi makanya kita lebih milih ke rustic gitu. Jadi artificial bunga sudah tidak ada lagi, kita lebih konsen ke rustic gitu. Ya. Tema rustic itu apa kategorinya? Kalau rustic itu jenis tanamannya itu apa aja? Oh tanamannya, tanamannya itu kalau rustic seperti ini Bang, dia identik dengan gandum. Gandum sama bunga cantel yang di sini. Nah itu lebih identik ke situ kalau bohemia, ke rustic gitu. Dan tema-tema pedesaan yang kering-kering lah gitu, seperti itu. Baik, seru ya pemirsa ya. Kak Anggi, selain bantu-bantu ini sekarang minat masyarakat ya terhadap tanaman ataupun bunga-bunga rustic ini seperti apa? Kalau minat masyarakat tuh lebih bagus ya Bang. Lebih bagus sekarang trennya sekarang ya? karena kan lihat tren zaman sekarang kan rustic banyak kan. Jadi orang juga lebih tertarik ke rustic, lebih banyak gitu. Jadi karena kita juga sering promosi di Instagram kan. Jadi orang udah pada tahu kita jual ini gitu. Rustic. Sejauh mana sih ketertarikan orang terhadap bunga-bunga ini? Lumayan tinggi ya Bang. Lumayan tinggi, apalagi didukung dengan promosi ya Kak. Iya, promosi yang soalnya kan Kak Anggi lakukan. yang lagi tren juga ini. Jadi orang yang lagi nyari itu tentang kayak gini. Rustic. Biasanya cukup hashtag aja langsung keluar tuh ya. Instagramnya apa sih Kak? Kalau boleh tahu? Instagramnya viraflower _ lubis. Vira Flower Lubis ini. Iya. Bunga-bunga cantik yang diciptakan oleh dua kakak beradik baru Lubis nih. Istimewa sekali. Ada berapa jenis rustic ini Kak? Kalau kita lihat ini kan beda-beda gitu walaupun beda. Warnanya hampir keseluruhan sama. Ya, coklat dan lain sebagainya. Bentuknya yang beda. Kalau yang selama ini kita koleksi atau yang kita pasarkan tuh lebih kurang 30 jenis Ada bunga 30 rustic. jenis. Iya. Cuman kan nggak mungkin semua kita bawa ke studio kan Bang. Jadi kita bawa sampel-sampelnya aja karena ada banyak. Jadi lebih kurang ada 30 jenis bunga rustic yang kita jual. Itu juga ada placement, ada macam-macam lagi. Ada karpet juga, ada placement, ada tatakan pot juga, gitu macam-macam sih. Ada kaca juga. Kaca yang memang kita desain dengan menggunakan pampas. Biasa desain itu ya Kakak dapat idenya dari mana sih kalau boleh tahu? Kalau ide-ide biasa kita lebih lihat ke Instagram sih ya. Kan di Instagram itu Pinterest banyak gitu iya ya. di Pinterest juga ada. Jadi kita banyak lihat ide-ide di situ dan biasa kita lihat juga dari sisi pesaing kita gitu. Jadi misalnya kita bisa pelajari pesaing kita itu apa sih yang lagi tren, apa sih yang dia pasarkan yang memang kita belum ada gitu. Jadi kita bisa dari sisi itu dan kemudian kita ciptakan untuk diri kita sendiri juga. Wah keren. Biasa pesaingnya itu antar di Medan juga ya? Atau sekarang gimana untuk segmentasi penjualannya di kota Medan? Kalau pesaing Banyak sih nggak? di Medan nggak terlalu banyak sih Bang. Banyak pesaing dari Jawa. Dari iya, Jawa benar. ya? Karena Mereka tuh kayaknya lebih kreatif. Iya. gitu. Iya benar. di Medan pun nggak terlalu terlalu update banyak. orang Medan gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang konsep rumah minimalis gitu ya. Iya. Beda dengan zaman dulu rumah-rumah klaster gitu. Sangat cocok gitu ya Kak. ya? Iya benar ya, Bang, apalagi dengan interior ini. model cat yang putih gitu ya dipadu-padankan dengan dekor rustic. Itu cakep banget gitu.
Dan ruangan kita ini, studio kita juga cantik ya. Iya, kalau ditambah dengan Ditambah rustic. dengan rustic ya Kak ya. Baik, kami membuka line interaktif di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386 masih dengan tema kita kerajinan hiasan rumah. Berarti ini usaha udah berapa lama Kak berjalan? 2018. 2018 Iya, ya, mulainya sebelum COVID itu ya. Iya, sampai dengan sekarang. Kemudian biasa tuh kerjasama yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait lah, misalnya Iya. ke sesama pecinta home decor juga ya. Iya, Ini seperti benar. apa komunikasi yang Iya. dijalin Kak? Kita ada kerjasama dengan orang dekorasi pesta pernikahan. Banyak tuh ya di Medan ya Iya, sekarang ya. banyak. Jadi ada namanya Sakina Decoration. Nah, itu kebetulan kakak itu juga kerjasama sama kita. Nanti dia pasti ambil beberapa bunga-bunga kering untuk dekorasi pelaminan dia. Itu disewa atau dibeli? Dibeli sama kita, dibeli sama dia disewain gitu. Jadi nggak ada sewa menyewa ya? Nggak ada, pure dibeli. Gitu. Oke, bagaimana kakak menjaga eksistensi ini bunga-bunga rustic ini di tengah banyaknya dekor-dekorasi yang sekarang bermacam ragam ya, bentuk dan rupanya begitu. Ya, kita mengikuti tren gitu ya Bang ya. Kita lihat dekorasi yang sekarang modelnya seperti apa sih gitu yang lebih banyak dibutuhkan gitu. Jadi kita melihat dari situ apa yang lagi dibutuhkan, nah itu yang kita masukkan ke dalam toko kita gitu. Yang kita jadikan koleksi kita gitu. Jadi memang bahan-bahannya diambil dari alam-alam sekitar ya, dari sawah-sawah, dari Iya. pegunungan. Iya, Itu kalau yang benar. hobi naik gunung tuh cari bunga-bunga abadi Iya, Edelweiss cuma ya. hati-hati Bang. Untuk Edelweiss itu kan memang sudah Nggak dilindungi sembarangan pemerintah. ya. Iya benar. Jadi Tapi banyak yang bisa dibudidayakan tuh iya, Kak. ada beberapa memang Efektif nggak Kak dibudidayakan. budidaya Edelweiss itu? Ada, efektif juga. Kami ada ngambil supplier di Jawa Tengah dan memang dia membudidayakan si Edelweiss ini gitu. Hidupnya di pekarangan atau memang Enggak, dibudidayakan di pegunungan yang memang ketinggian tertentu. Karena kan Edelweiss ini ditanam butuh tanah yang tandus dan udara yang memang benar-benar terkena sinar matahari gitu. Jadi nggak bisa ditanam di pekarangan kayak di rumah kita biasa, nggak bisa. Gitu. Jadi banyak ya cara untuk menjaga eksistensinya, tapi memang sering scroll ya, rajin lagi stalking. Iya Bang, biar up to date. Jadi dari 2018 sampai sekarang masih berjaya ya Kak untuk home Rustic. decor ini? Iya rustic masih ya? Bang, alhamdulillah masih. Home decor ini kan maksud saya itu tidak ada matinya gitu ya. Kalau kita tetap mengikuti trennya. Apalagi memang punya hobi menghias rumah gitu ya. Bener Bang. Apalagi kita hobi DIY gitu ya. Kita padu-padankan, mix and match apa yang cocok gitu ya. Jadi pasti nggak ada matinya gitu. Punya tips nggak Kak kalau misalnya kita rumahnya mungkin udah ada tema-tema, misalnya kayak klasik, ada tema juga yang apa namanya ekletik gitu. Gimana Kak cara mempadu badankan yang udah mungkin temanya tuh udah terlanjur lah, kita mau membohemiankan rumah klasik itu gimana caranya? Kalau misalnya tema rumah yang klasik, kita bisa gunakan pampas. Oh iya, Iya. ada pilihan juga Iya, ya. kita bisa gunakan pampas karena pampas ini kan dari segi sudut dekorasi masuk kemana aja gitu ya Bang ya. Jadi kita pilih yang netral aja gitu. Walaupun pampas ini lebih ke Scandinavian ya, tapi kita bisa gunakan pampas atau green grass ini yang panjang-panjang gitu. Jadi kalau mau tanya-tanya, konsultasi bisa langsung Iya, ya, datang bener. ke kedainya atau Boleh ke toko offline tokonya, store kita ya di store-nya. Deli Tua. Iya. di Daily Tua. Kita juga punya visualnya ya, kegiatan Kak Wida Ada, iya kita di sehari-hari. toko ya, sehari-hari Iya, ngapain iya. aja ya. Biasa ada 30 jenis itu ya Kak. Cara ngerawatnya susah nggak Kak? Susah-susah gampang ya Bang, apalagi kalau musim hujan. Nah, bunga rustic ini kan dia kering. Nggak bisa suhu yang lembab gitu ya, atau terkena air. Karena kalau misalnya terkena air, tanamannya bisa patah, bisa jamuran. Nah, ya biasanya yang lebih identik kena jamur itu baby bread ya Dek ya. Nah, jadi baby bread itu kalau sudah kena jamur atau lembab, dia menghitam. Iya. Menghitam dan kita susah untuk membersihkannya. Kalau sudah seperti itu, tidak bisa lagi dijual. Nah, seperti itu. Susah-susah gampang sih memang. Tapi kalau misalnya dia bunga lokal, itu gampang Bang untuk merawatnya. Tapi kalau impor seperti Lino dried, baby bread, cuma baby bread nggak kita bawa. Nah, itu Caspea. susah. Susah, Caspea, nah, Caspea. Terus yang susah lagi Edelweiss. Edelweiss pun susah untuk
kita rawat karena Edelweiss itu kan dia bunga yang memang karakternya itu kering. Memang dia tumbuh di tandus pegunungan. Kalau misalnya kita letak atau kita simpan di dalam ruangan kita, dia tidak bisa lembab. Nggak bisa. Kalau sudah lembab pasti ada jamur nanti tumbuh hitam-hitam gitu ya, atau dia muncul bubuk-bubuk jamur. Nah, susah dibersihkan. Susah bersihkan. Makanya mungkin sebagian orang taruh Edelweissnya di dompet gitu. Iya. Apa lambang cinta Nah, abadi. ini pemirsa kegiatan Kak Elwida bersama Kak Anggi ya. Iya. Di tokonya wah banyak banget ya Kak ya. Ya, itu ada vas bunga juga. Tidak hanya bunga tapi juga jual vas bunga Iya, juga. benar. Ada juga hiasan dinding. Iya, benar. Ada 30 jenis ya Kak. Banyak Bang, itu kan banyak. Gak mungkin kita bawa semua. Paling banyak itu segmennya ibu rumah tangga atau anak-anak muda sekarang yang kebanyakan yang beli? Pelaku usaha. Pelaku usaha juga ya? Pelaku usaha Bang yang banyak. Malah karena kan rustic ini digunakan untuk buket, dekor, apalagi hantaran ya Dek. Oh, iya. Hantaran, Foto foto untuk kafe, foto produk. Nah jadi banyak Bang penggunaan rustic ini. Jadi biasanya pelaku usaha yang lebih banyak beli di toko kita. Oke, itu tadi ada proses pemakingan ya Kak. Iya. Anggi. Hal-hal apa aja Kak yang harus diperhatikan dalam proses pemakingan agar nantinya barang-barang yang dituju itu sampai dengan selamat Kalau oleh pemiliknya? untuk packingan itu biasanya kardusnya harus tebal Bang, karena kan pengirimannya jauh-jauh ke luar kota Medan gitu kan. Jadi packingannya harus yang tebal, terus tambah lagi wrapping supaya nggak patah sampai perjalanan. Kadang Biasa pakai jasa apa itu? Pengiriman barang atau yang aplikasi ojek online? kita dua-dua Bang, sejalan dia. Ekspedisi sama instan gitu. Begitu ya. Iya. Ini cukup menarik ya pemirsanya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita gali dari dua orang narasumber kita ini seputar tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini, kerajinan hiasan rumah. Jadi ada 30 jenis Lebih bunga. kurang 30 jenis bunga. Ada lebih juga kurang. hiasan Dinding. ya. Kalau hiasan dinding terbuat dari bahan yang sama atau berbeda? Kak? Dinding biasanya dari eceng gondok Bang. Ya, biasanya lebih banyak eceng gondok sama benang rajut. Dipadu-padankan. Sama kalau misalnya hiasan dinding yang kaca seperti yang di video itu ditempel Rayung pampas. pampas. Ya, pinggiran ditempel pampas jadi kayak ala-ala Dayak gitu. Gitu. Kayak rumah-rumah di Hawaii gitu Iya ya benar, kan? ala-ala Hawaii. Ala-ala Iya. Hawaii. Baik, kalau dari segi harga Kak nih, cukup berpatutan atau kita sesuaikan yang di pasar sekarang? Mengingat Kalau kan barang-barangnya kan limited edition ya, nggak banyak juga yang iya nggak jual. banyak. Kalau misalnya kayak apa namanya Caspea itu sekitar harga 30 sampai 40-an per ikat ya Bang. Kalau misalnya kayak gini-gini dia per batangnya sampai 10 atau 15.000 per batangnya. Kalau pot rotan seperti ini harganya 100 ribuan gitu. Jadi cukup terjangkau dan ramah lingkungan. Iya ya. ramah lingkungan. Baik, punya pengalaman unik nggak Kak? Bantu-bantu Kak Wida ini, Kak Anggi, Pengalaman- seputar dalam menjalankan usaha ini. Pengalaman unik sih ini sih Bang, untuk Dikembalikan gitu. biasa ekspedisi. Heeh. Biasa tuh ekspedisinya tiba-tiba ngembalin barang nggak tahu sebabnya apa, balik gitu ke kita, terus barangnya juga patah gitu tiba-tiba karena pengirimannya kan mungkin karena jauh, terus patah jadi orang itu nggak mau tanggung jawab jadi balik lagi ke kita gitu. Biasanya kayak gitu sih Biasa Bang. sistem belinya gimana? COD atau bisa transfer dulu? Kita nggak terima COD karena kan barangnya mudah patah kan Bang, kayak gini, jadi kita nggak terima COD. Baik. Kak Elwida, Kak Anggi, kita rehat dulu ya. Kita akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Ekonomi Kreatif. Di ekonomi kreatif. Ya, selamat sore dan selamat bergabung yang baru saja menyaksikan Ekonomi Kreatif. Tema kita cukup unik pada kesempatan kali ini, yakni kerajinan hiasan rumah. Bersama dua orang narasumber kita, ada Kak Elwida Dewi Lubis dan Kak Anggi Adelia Lubis. Ini dua orang bersaudara yang selalu kompak
tidak hanya home decor ya, banyak juga ya Kak usaha yang dijalankan ya. Iya, ada beberapa juga Bang. Itu gimana bagi waktunya? Susah nggak? Dibagi-bagi waktunya dari mulai pagi sampai malam itu dibagi-bagi. Tapi punya catatan khusus ya. Iya, Kalau usaha ini gitu ya. Iya, Gimana iya. sih triknya gitu bagi usaha? Nggak hanya satu ini ya, ada berapa bidang juga. Iya, dipilah-pilah Bang, jangan sama pembukuannya karena kalau misalnya gitu nanti nggak muter jadinya gitu. Susah nggak Kak bantu kakaknya ini dalam memilih? Kadang-kadang suka lupa nggak? Biasanya kalau udah Iya. lupa gitu gimana solusinya? Suka lupa. Kalau lupa gitu, Nempel resi. kita lihat lagi loh Bang dari aplikasinya apa aja yang tertinggal gitu. Baik, Kak, banyak usaha yang kakak jalankan, termasuk juga hiasan rumah nih. Dari kesemuanya itu tantangan apa yang kakak temui masing-masing? Masing-masing Di masing-masing usaha rata-rata tersebut. di ekspedisi jasa pengiriman itu paling susah Bang. Apalagi sekarang kan memang sudah ramai ya online shop ini. Jadi jasa pengiriman itu kadang suka nggak bertanggung jawab gitu atas apa yang mereka kirim gitu. Misalnya barang yang ini kan rentan ya Rustic ini. Iya, betul. Barang yang udah kita kirim ke customer, nanti barangnya patah atau rusak, nah kita nggak bisa dan nggak tahu mau klaim kemana gitu. Akhirnya kita yang rugi seperti Iya, itu. barang dikembalikan tadi kayak Kak Anggi bilang. Heeh. Gitu, jadi kompensasinya seperti apa Kak? Kalau barang yang rusak ataupun mungkin nggak sesuai yang dipesan begitu. Kompensasi dari penjual gitu Bang ke kita. Kompensasi Untuk dari menghindari kerugian. Untuk nah, untuk bagi kakak. menghindari kerugian sih kita Ada nggak apa? Bingung. Gimana tuh caranya, triknya? menghindari kerugian sih kita Dengan barang-barang yang rusak. kita apa lagi? Atau diklasin atau diperbaiki lagi, di-create lagi, dibuat yang Diperbaiki. baru, biasa gitu ya. Iya kita Perbaiki. perbaiki lagi Bang gitu. Pakai lem mungkin kalau patah kita Iya, benar. kita lem lagi. Yang masih bisa Harganya? diperbaiki. Ya harganya Sedikit turun ya? dituruni. Diturunin Iya. ya. Karena udah rusak. Tapi memang Reject. sekarang antusias Kota Medan atau di kabupaten kota banyaknya di mana Kak? Untuk biasanya? Banyaknya kalau ini lebih banyak ya Bang ya. Di kabupaten malah. Orang-orang Pakam seperti itu. Orang-orang Tapanuli Selatan. Nah itu banyak. Tapi Mereka rata-rata mungkin- memang pelaku usaha sih. Baru update gitu ya, oh ini lagi tren ini. Jadi coba mempopulerkan di daerahnya Benar. gitu ya. Kalau yang di Kota Medan sendiri, rata-rata ya memang orang-orang yang punya jasa dekorasi yang banyak atau dia yang punya kafe gitu atau kafe-kafe yang baru buka biasanya banyak sih pesan-pesan Rustic ke kita gitu. Jadi pemirsa Kak Ewida ini tidak hanya jual hiasan rumah, ada juga Iya. hijab ya, Hijab, ada juga aksesoris. tanaman seri Hidup. rezeki, Iya. tanaman hidup. Heeh. Itu bagi waktunya gimana Kak? Dari ke semua ke semua itu ya produk-produk yang dijual itu seperti apa tingkat keberhasilannya? Tingkat keberhasilannya dari kegigihan kita itu gitu ya faktor Bang ya. utama Iya ya. faktor utama kegigihan kita, ketekunan kita. Bagi waktunya gimana? Biasanya kalau hijab sama Rustic ini kita packing dari atau kita terima pesanan itu dari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah, di atas jam 5 sore kita close untuk Rustic sama hijab gitu ya Bang. Karena kan memang Rustic sama hijab ini lebih sering pengirimannya melalui instan gitu ya. Kalau malam kan agak susah dan agak ribet gitu kita menjangkau si Gojek atau jasa kurir yang bisa kirim instan gitu. Kalau misalnya tanaman, nah itu mulai dari di atas jam 5 sore. Nah itu biasa saya sering update di story. Story ya? Iya, Di story media Instagram. sosial ya? Iya. Sejauh mana Kak Anggi keberadaan media sosial ini dalam mempromosikan produk-produk? Kalau untuk media sosial sangat penting ya Sangat Bang. penting ya. Karena kita kan harus update terus. Kalau kita nggak update kan orang juga nggak tahu kita jualan apa gitu. Ya sangat penting. Jadi tidak hanya punya store gitu ya Kak ya? Iya. Jadi benar. memang pelaku usaha ini harus memang betul-betul Offline dan go online. digital gitu. Iya benar. Bagaimana Kakak menghadapi persaingan di dunia digital, dunia usaha? Iya, persaingannya memang sangat ketat ya. Apalagi di Medan sekarang kan memang udah banyak gitu online shop yang mulai bermunculan, yang mulai jadi pesaing kita. Cara kita supaya menghadapi pesaing ini, ya kita harus ikuti apa perkembangannya seperti itu. Dan kita juga menjual kualitas gitu Bang. Kalau kita menjual kualitas,
berarti kita bisa meningkatkan kualitas kita lebih tinggi lagi gitu. Jadi nggak berlomba-lomba melihat oh dia penjualannya lebih oke, dia lebih nggak seperti itu. Tapi kita lebih mempertahankan kualitas kita. Kualitasnya, itu Benar. yang penting pemirsa, kualitas. Dan pelayanan kita. Biasa Iya. kendalanya apa untuk digital platform ini? Kendala dari digital platform apa ya? Kadang penggunaan hashtag yang enggak berhubungan juga bisa dia down, nggak ketemu gitu ya Bang ya. Dan sekarang sudah ada marketplace tuh. Nah marketplace ini kendalanya ada di biaya administrasi gitu. Jadi kita buka usaha di marketplace itu ada potongan administrasi yang lumayan banyak gitu Bang. Jadi 12% dari nilai penjualan kita. Gitu. Padahal mungkin produk yang dijual tidak Iya semahal benar, itu ya. benar Bang, iya. Jadi memang kendalanya itu ada di biaya administrasi marketplace. Gitu. Kendalanya ya kalau ada di marketplace-nya. Oke, di digital marketing ini apa yang menjadi kesulitannya kan? Di era digital marketing sekarang. Apa yang jadi kesulitannya? Kesulitannya sih Menghadapi sekarang persaingan kayaknya lebih konsumen lebih tinggi ke makanan gitu ya. Iya, Terus kuliner. gimana ya, kuliner gitu kan. Kendalanya gimana Ki? Mungkin bisa dibantu jawab kayak Wida. Iya, untuk kendala di media sosial ini kita harus melihat media sosial apa sih yang memang sekarang banyak diminati. Sekarang kan sudah ada TikTok, ya kan Bang, TikTok, sudah iya, ada Instagram. Instagram, dan sudah WA bisnis gitu ya. Jadi kita harus mengikuti tren media sosial ini, tren digital ini. Jadi nggak bisa hanya satu platform atau satu media sosial aja yang kita ikutin gitu ya. Jadi kita harus ikutin trennya, kita harus up to date supaya bisa menjangkau pembeli-pembeli di luar Sumatera atau di Sumatera juga. Jadi harus dibeli, jangan nanya-nanya ya Kak. Nanya-nanya nggak beli gimana? Iya, Kadang-kadang suka sering buat sih, kesel ya. Sering sih Bang, cuman ya kita sebagai penjual harus bisa ini ya, apa namanya, berkomunikasi yang baik gitu. Ya nggak apa-apa sih dia nanya-nanya sedetail mungkin atau dia memang ingin tahu apa ya harganya, kualitasnya, nggak ada masalah. Nggak ada sih masalah bagi karena kita. memang biasanya memang yang dijual Kak Wida ini produk-produknya berkualitas ya. Nggak Karena ada itu memang masalah. harus dijaga ya Kak. Iya, ya. nggak ada masalah Kalau dari juga. segi harga juga bersaing, terjangkau, bersaing iya, ya. iya. Bagaimana Kakak melihat mungkin yang hal yang serupa ya sama Kakak ya, dijual begitu tapi harganya di atas rata-rata gitu atau mungkin dia menjual Di yang merusak bawah. harga pasar gitu. Iya, nggak ada masalah Nggak ada sih, masalah Bang. juga? Nggak ada masalah. Iya, nggak apa-apa dia jual di bawah kita. Yang penting kita tetap menjual kualitas kita gitu. Kan konsumen sudah melihat nih, belum tentu dia jual harga murah, kualitasnya juga sama dengan kualitas yang kita berikan. Gitu. Ya. Kak Wida ini biasa kerja sama juga ya dengan Politeknik Negeri Medan ya untuk Iya. penggiat para UKM ini. Sekarang Iya. perkembangan UKM di Kota Medan seperti apa? Banyak juga para mahasiswa ya. Iya, Selain benar. belajar, Benar. kuliah juga Sambil mempunyai- usaha. Sambil Heeh, usaha. heeh. Seperti apa Kak pemahaman yang Kakak berikan biasa kalau Iya. mengajar? Selama ini yang saya ikutin itu kan ada praktisi mengajar, di mana praktisi mengajar ini saya men-share ke adik-adik kelas gimana sih membangun usaha, karena kebetulan saya online shop, gimana sih membangun usaha online shop secara bertahan ya. Jadi saya bisa men-share ke adik-adik khususnya di administrasi bisnis, karena saya mengajar di administrasi bisnis Polmed gitu. Gitu ya. Biasa Lebih- tantangan yang diberikan itu seperti apa? Ketika mungkin memulai usaha ini Kakak nggak hanya satu brand aja, banyak brand gitu. Bagaimana dulu niat awalnya, kemudian bisa berjalan stabil begitu dari kesemuanya itu? Dimulai Strateginya gimana? Strateginya, ya, strateginya dari media sosial, Bang. Jadi awal memang susah ya kalau kita mulai usaha online, yang kita mulai dari media sosial. Jadi kita harus sering-sering nih update, harus sering-sering share, dan kita promosikan dari berbagai media. Apa sih yang kita jual, dan kita juga jual barang-barang yang memang seperti tadi saya bilang yang harus yang berkualitas gitu. Jadi customer pun melihat walaupun kita toko baru, tapi kalau barangnya itu bersaing dan barangnya itu berkualitas, pasti pembeli akan datang ke kita gitu. Bagaimana kita melihat suatu usaha kita tuh berhasil dari mana? Indikator keberhasilan dari usaha-usaha yang Kakak jalankan tersebut. Iya. Mungkin dari tanaman, ini
berhasilnya di sini gitu kan pasti ada ya. Iya. Nilai-nilai yang kakak Keberhasilan, catat di situ. benar. Keberhasilan dari sebuah usaha sih kalau saya lihat gimana cara kita mengatasi kegagalan. Itu sih kalau menurut saya. Kegagalan yang paling membuat terpuruk tuh seperti apa yang pernah kakak alamin, kemudian bagaimana cara bertahan hingga terus struggle Iya, di bidang tanaman ya, tanaman ya. hidup. Tanaman hidup kan memang sekarang sepi, saya bilang sepi, tapi memang kita sebagai pebisnis itu harus fighter gitu ya. Kalau memang kita mau mulai bisnis itu ya kita harus fight gitu. Jadi seseorang berhasil itu dinilai dari fight-nya dia gitu loh Bang. Kalau kita berhenti, berarti kita gagal gitu loh. Kita nggak bisa struggle dari up and down-nya bisnis itu gitu. Jadi harus memang kita benar-benar fight menghadapi itu. Baik, mungkin kakak bisa kasih tips nih bagi pemula ya, ingin memulai usahanya. Apakah memang harus usaha itu yang memang diminati? Kalau kakak ini kan out of date gitu, bisa jarang banget ya usaha yang Up to date gitu ya, orang-orang yang jarang banget itu. Biasanya orang mau aman, kita kulinerin aja gitu. Iya, Tapi benar, kakak kan enggak. tidak di Iya, situ, di zona nyaman begitu. Itu seperti apa Kak untuk memulai Memulainya. usaha yang memang tidak populer gitu? Oh iya. Nah, untuk memulai usaha yang nggak populer ini, kita harus lihat misalnya di Medan. Nih Bang, di Medan. Kita lihat apa sih yang di Medan itu yang memang tidak ada di Medan. Apa yang memang kebanyakan misalnya di daerah Jawa. Nah di Jawa banyak, di Medan dia tidak ada. Kita harus melihat itu. Nah berarti, oke, saya punya ide, saya harus buka ini di Medan supaya orang Medan tidak mengambil ke Jawa. Nah seperti itu saya. Caranya melihat segmentasi pasarnya. pasar ya. Benar. Saya lihat dari segmentasi pasar. Baik, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Kak Wida, Kak Anggi, kita rehat sejenak, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Di ekonomi kreatif. Ya, masih bersama kami di Ekonomi Kreatif, masih dengan tema kerajinan hiasan rumah. Ada Kak Elwida Dewi Lubis dan Kak Anggi Adelia Lubis. Tadi Kak Wida udah menjelaskan ya bagaimana dia memulai usaha yang out of date, jarang ada orang yang ada yang usaha tersebut, tapi dia keluar dari zona nyamannya Iya, gitu. benar. Setiap usaha penting nggak visi dan misi itu Kak? Visi dan misi penting lah Penting ya? Bang. Iya. Untuk apa? Untuk kemajuan atau Untuk- kita jual brand kita? Iya, untuk visi ke diri kita juga gitu ya. Tujuan kita apa sih gitu membuka usaha ini seperti itu. Jadi tujuan kita memberikan pelayanan yang terbaik. Baik, Kak Anggi, kalau jam kerjanya gimana? Ini kan mengingat usaha di rumah juga ya? Iya, di usaha rumah, di rumah iya. ya, kan ada store juga di rumah ya. Itu pembagian jam kerjanya gimana? Mengingat ini kan sistem kekeluargaan gitu. Lebih fleksibel tentunya ya. Jam kerja sih nggak ada sih Bang, karena kan kita keluarga Online. saling membantu. Jadi kalau ada orderan kita packing, kalau instan gitu ada orderan instan kita antar. Nggak ada sih Bang untuk apa? Lebih fleksibel lah ya, iya. bisa dikomunikasikan Iya. ya. Sampai jam 8 malam. Iya. Sampai jam 8 malam Iya, ya. untuk pengiriman. Kak Anggi, kalau untuk penggajian gimana tuh? Gimana cara Digaji. pembagian gaji ya? Digaji. Iya digaji. Bang. Digaji ya? Iya. Gimana tuh Kak proses gajinya, tetap profesional Iya, atau profesional. memang ada ini untuk ada potong-potongan khusus nggak? enggak. Ini masukkan ke dapur rumah gitu? Nggak ada ya Kak? enggak. Profesional Bang, kayak gaji karyawan lah. Iya. Biasa kalau Kak Anggi catat juga tuh data-data penjualan, ada pembukuannya juga? Iya. Iya pakai pembukuan Bang, karena kan kita mau tahu seberapa banyak barang yang keluar, penghasilannya masuk ke kita. Jadi kita Potongan-potongannya. potongan-potongan. Jadi kita buat pembukuan Buat untuk ya. tahu. Ini kan dari 2018 Iya. jalan, ada pandemi tuh yang Iya. buat down banget Iya. kan. Malah pandemi rame Bang. Oh pandemi rame ya? Ah, ah. Berarti nggak efek ya, nggak berpengaruh Enggak, banyak ya? enggak. Pandemi Justru malah rame. rame ya. Itu bagaimana kondisi keuangan dari sebelum pandemi dan sekarang lagi? Pandemi meningkat. Iya. Ada hikmahnya ya pandemi. Pandemi malah meningkat, khususnya tanaman hias. Ya karena orang stay at home ya, di Iya, rumah stay aja. home. Iya benar. Jadi mungkin Belanjanya lewat aplikasi. Iya, Oke, semua aplikasi. Aplikasi terus bagaimana berkreasi agar nggak suntuk di rumah terus Benar, ya. benar.
Baik pemirsa, kita punya Tutorial. tutorial nih. Kak Wida akan memperkenalkan Menggunakan, ataupun iya. bagaimana merangkai Iya. karangan bunga rustic yang cantik, Iya. yang baik dan benar. Seperti Iya. apa Kak Wida? Iya. Nah ini saya mau tutorial Oke. bunga rustic tapi menggunakan palem dan pampas ya. Ya, ini ramah lingkungan loh pemirsa. Ini Iya. terbuat dari rotan ya kan? Iya. Jadi Jadi cukup. kalau misalnya dekor yang seperti ini, usahakan palem atau item bunga yang lebih lebar yang di belakang, karena supaya tidak menutupi di bagian depan. Gitu. Nah ini untuk warnanya harus sesuaikan dengan warna vasnya. Jadi nggak boleh kontras. Misalnya vasnya warna putih, kita mau bunga yang kontras sekali gitu. Jadi kadang nggak nyambung gitu Oh, bang nggak sama nyambung ya. dengan sama cat rumahnya gitu. Jadi seperti ini kan warna-warna yang netral, warna coklat. Jadi warna bunganya, pampasnya kita gunakan pampas yang warna terakota seperti ini. Nah ini pampas terakota. Karena ada juga pampas yang warna original. Nah ini pampas terakota. Walaupun warnanya berbeda gitu, tapi senada gitu ya Kak ya. Gradasi warnanya juga nah, baik ini sekali. pampas yang warna originalnya. Nah, seperti ini. Jadi yang warna lebih tuanya itu di belakang gitu ya. Nah, ini pampas yang originalnya di barisan yang nomor 3. Nah, ini saya gunakan apa tadi namanya? Green grass. Green grass. Green grass. Green grass. Nah, green grass ini warnanya lebih muda. Nah, lebih muda ini kita masukin di bagian depannya. Nah, cukup simple, cukup mudah. Nah, seperti ini pemirsa. Iya. Jadi di hari raya tuh jadi Iya, nanti untuk kalau dekor di hari raya. tamu-tamu Ya, ini biasanya kita gunakan untuk dekorasi di sudut rumah. di sudut rumah Iya, ya. di sudut rumah. Kalau di atas meja nanti terlalu besar Terlalu kan, Bang? heboh dan Iya. mungkin kalau ngobrolnya juga agak terganggu gitu. Benar, Ya. Cantik ya pemirsa iya, ya. seperti ini. Jadi ini ada berapa jenis bunga ya? Ada 3 jenis. Tiga jenis ya. Iya, 3 jenis. Tapi memang tipsnya harus memang satu warna atau boleh senada. senada ya. Heeh. Nggak boleh berseberangan gitu loh, Bang. Itu udah ketetapannya. Nanti kalau misalnya seperti ini kita masukin warna hijau terang, kontras. Jadi nggak nyambung dengan warna vasnya dan warna item bunga lainnya. Jadi kalau misalnya mau dekor bunga gitu ya. Jadi kita harus pilih warna-warna senada yang nyambung ke warna vasnya. Supaya nggak terlalu rame. Karena kan di tahun-tahun sekarang kan model warna kan warna-warna yang soft gitu ya Bang, bukan warna-warna yang kontras gitu sih. Ini kan salah satu inovasi yang kakak buat. Tiap tahun ada nggak inovasinya? Kalau inovasi dibuat ya? Iya ada. Tiap Biasa. tahun ada trennya Bang. Tiap tahun ada trennya. Seperti apa seorang pelaku usaha dalam menghadapi inovasi ataupun perubahan tren ini? Iya, kita ikutin gitu. Kita ikutin dan kita modifikasi gitu. Kalau misalnya kita enggak ikutin seperti apa perkembangan dari dekor di di dunia perdekoran ini, kita bisa ketinggalan zaman dan pembeli nggak mau lagi nanti membeli barang-barang di kita. Gitu. Karena memang pembelinya tidak hanya ibu-ibu rumah tangga loh pemirsa, Iya, ada pelaku juga usaha. memang pemilik usaha Iya, dekorasi pelaku ya, usaha. misalnya seperti pelaminan Buket, atau buket bunga hantaran atau usaha gitu. foto di studio foto Iya, foto gitu studio. ya, Iya. keren banget. Jadi gimana kakak membangun relasi itu, Kak Anggi, membangun relasi kepada konsumen-konsumen itu? Membangun relasi. Untuk tetap menjadi pelanggan, apakah ada jemput bola yang dilakukan? Kita ada produk baru nih, gitu. Iya, Mungkin lebih ke dari segi media sosial atau WA bisnisnya seperti apa? Iya, kita sih lebih ke promo update status lewat postingan, reels gitu ya Bang. Kalau untuk ke customer langsung sih jarang sih. Biasanya lewat aplikasi Instagram gitu. Followers biasa lihat Iya. langsung ya. Lewat Iya. postingan Di-upgrade. reels kita. Kalau sekarang trennya seperti apa Kak? Dari bunga-bunga ini? Trennya. Nah, untuk yang sekarang ini di 2024 banyak mereka yang meminati kaspea. Iya, kaspea. Kaspea, Bang. Karena kaspea itu kan gimana ya? Kayak bunga-bunga yang ada salju-saljunya gitu. Jadi banyak peminat di kaspea di tahun 2024 ini gitu.
biasa ditaruh di rumah atau di kamar gitu cantik. Iya, Kak, iya. kalau cara merawatnya seperti apa? Nggak sulit nggak Kak? Atau cara membersihkannya punya Trik tips sendiri trik? gitu ya? Biasa membersihkannya itu pakai kuas bang, karena kan dia Caspea itu mau ini dia mau Jamur. berjamur. Kalau udaranya lembab dia berjamur. Jadi kita bersih pakai kuas satu-satu gitu. Skala waktu yang membersihkan itu berapa lama? Nggak- 3 bulan sekali atau setahun sekali? Seminggu sekali. Oh, Seminggu sekali ya? ya. Karena dia kan kalau lembab dia balik lagi apanya? Jamurnya. Jamurnya. Jamurnya ya. Baik pemirsa, ini cukup menarik perbincangan kita. Mungkin bagi Anda yang menyaksikan live streaming juga bisa bergabung bersama kami di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Baik, tadi ada banyak usaha ya Kak Widya ya. Yang dijalankan ada bunga hidup, kemudian ada bunga-bunga rustic ini, hijab. Dan sekarang trennya seperti apa Kak? Dari kesemua bidang usaha yang Kakak geluti itu mana yang menjadi peminat? Tergantung dari momennya gitu loh Bang. Kalau sekarang kan momennya kan mau Ramadan sama Lebaran. Nah trennya tuh hijab. Hijab ya. Iya hijab. Kalau tren sekarang hijab seperti apa? Ada nggak? Perlu nggak personal branding dari sebuah usaha itu? Iya perlu. Kalau hijab itu sekarang kan sudah banyak modelnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat di mana sih tren hijab ini, kita bisa lihat dari selebgram yang ada di Instagram. Dan tren warna yang digunakan si selebgram ini apa. Nah hijab itu dilihat dari situ. Apa sih yang diminati warna-warna hijab? Karena kan warna-warna hijab ini kan banyak Bang. Dari mulai merah, kuning, hijau. Nah kita lihat apa sih yang lagi tren, apa sih yang memang lagi sering dipoto-foto nih sama selebgram. Kita ikutin itu. Dan tren bahannya, bahan hijab apa yang memang lagi tren. Sekarang lagi model bahan silky. Untuk baju bahan silky, untuk hijab bahan rayon jersey. Jadi sangat penting ya Kak ya. Kemudian untuk menjadi kekuatan dalam suatu usaha itu apa yang Kakak buat bersama? Kekuatannya, saya lihat, maksudnya gimana Bang? Untuk Kekuatan sebuah usaha itu apa yang Kakak lakukan gitu agar usaha itu struggling terus sepanjang tahun iya, gitu? kekuatannya supaya kita tetap memberikan pelayanan ke pelanggan kita dan kita terus berinovasi gitu, menggali ilmu lagi untuk lebih berinovasi dan untuk motivasi diri kita sendiri. Oke. Mungkin kalau Kakak punya saran nggak atau masukan bagi yang ingin memulai usahanya. Kakak kan dulu jadi wanita karir gitu, kemudian berubah haluan menjadi bisnis gitu. Apa hal-hal yang harus diperhatikan ketika memulai berbisnis itu? Yang perlu diperhatikan, tanya ke diri kita sendiri, kita bisa nggak fight kalau misalnya terjadi sesuatu terhadap usaha kita, misalnya usahanya sepi pelanggan, nggak ada yang beli. Nah kita bisa fight nggak? Gitu. Tanya ke diri kita sendiri dulu, kita bisa fight nggak? Dan kalau mau usaha itu ya seperti harus berani gitu, nggak bisa setengah-setengah. Gitu sih Bang. Kalau untuk usaha hiasan rumah ini Kak, modalnya gede nggak? Untuk ini, enggak sih Bang, modalnya enggak. Awal-awal ini sekitar 10 sampai 15. Iya. Awal 10 juta awal sampai 10 sampai 15 15 kan, tapi kan dia terus berputar. Seperti itu usaha. Balik modalnya lama nggak? Balik modalnya enggak lama. Orang berpikir balik modal tuh perlu nggak bagi seorang Pengusaha gitu Bang. Iya. Kalau saya perlu ya, karena apa saya bilang perlu? Karena kita juga butuh perputaran dan kita butuh pengembangan usaha seperti itu. Tujuannya seperti itu, bukan hanya sekedar mencari keuntungan diri sendiri, tapi kita juga mencari keuntungan dan kepuasan terhadap masyarakat atau terhadap pembeli gitu, supaya lebih berkembang lagi. Baik, Kak Anggi, ke depan apa lagi yang berskin sama Kak Widya yang akan dibuat di tren ini masuk tahun 2024 ada tren baru ya dari plastik ini ya. Itu untuk memenuhi permintaan seperti apa biasanya? Kalau tren sih sekarang belum muncul yang baru gitu ya Bang. Mungkin kedepannya ada. Terus kita juga harus ikuti tren yang ada. Jangan ya ini aja barangnya, kita harus ikuti gitu. Warna, lebih bermain di warna. Lebih bermain di warna ya. Biasa kapan momen-momen yang paling banyak
Tahun baru, Natal, Iya, tahun baru, Natalan, hari raya, Idul Fitri. wisuda. Hari besar keagamaan ya. Iya, Wisuda, wisuda biasa wisuda untuk juga buket ya. Bang ya. Hmm, Pernikahan juga. oke. Baik, kedepannya apa menjadi harapan, kemudian ada nggak gebrakan yang akan Kak Wida buat dari banyak usaha yang sudah dirintis? Ya, pinginnya sih ya Bang, pinginnya saya pengennya kan saya ada home decor, ada apa namanya tanaman hidup. Jadi saya pengen itu dijadikan satu workshop. Jadi pelanggan-pelanggan itu bisa melihat rustic juga, bisa lihat tanaman hidup juga. Tapi kan itu butuh modal dan effort yang sangat besar. Jadi sementara ini dulu gitu. Oke, baik. Gebrakannya pengen seperti itu, dijadikan satu workshop. Oke, baik. Ini ada 30 Lebih kurang Lebih 30 jenis. bunga Oke. kering. yang menjadi peminat dari masyarakat kita apa? Kaspea. Kaspea itu ya? Iya, Sekarang yang ini di tahun 2004. Iya, Kaspea. 2024. paling banyak. Oke. Dari segi pewarnaan ini kakak mau warnai sendiri Enggak, atau enggak. Kita memang kerja udah sama supplier yang ada di Jawa Tengah. Jadi supplier di Jawa Tengah itu yang mewarnai. ini cantik-cantik ya pemirsa ya. Itu bunga jagung Ini dan bunga jagung jawan. ya? Ini jawan. Oh, jawan. Ini bunga jagung yang ada ungu, hijau. Ini diwarnai dengan pewarna makanan Iya, ya? pewarna makanan. Berapa lama nih warnai bertahan? Kak? Kalau mewarnain ini Bang dia berangsur-angsur gitu. Satu hari diwarnai, besok diwarnai lagi gitu. Nggak bisa satu kali warna, nggak bisa. Jadi berkali-kali. Berapa lama? Untuk Paling satu minggu ya. Satu minggu. tahannya minggu. berapa lama kak sampai dia Kalau ini rusak? tahan 6 bulan tahan Bang. 6 bulan tahan. Ini bisa rusak nggak kak? Bisa kalau patah. Waktu-waktu kalau patah ya? Kalau nggak ada kendala kucing atau benda jatuh dari atas, ya nggak ada masalah. Jadi pemirsa kalau punya bunga ini ada sedikit berdebu cukup Kuas, dikuas-kuas, tidak iya. usah direndam ya kak, direndam Kalau di air direndam sabun monyot. bisa rusak ya. bisa. Jadi memang ada hal-hal yang harus diperhatikan ya kak ya, ketika kita punya produk seperti ini. Oke, baik. Oke, nanti ya pemirsa, mungkin bagi pemirsa yang ingin berkunjung ke store kita melihat Boleh. lebih dekat, di mana tuh kak alamatnya, kasih tau dong kak. Iya, offline store kita ada di Jalan Deli Tua, Gang Bayur, di Maps Vira Flower. Cukup ketik aja Vira Flower nanti udah muncul di Google Maps. Oke, mungkin bagi warga sekitar ya kan nggak terlalu jauh kita ke Deli Tua sambil banyak tempat wisata di situ bisa berkunjung Iya, ya, benar, kak ya. benar. Ke store-nya kakak tidak hanya ada bunga-bunga rustic, ada juga bunga hidup ya. Dan hijab juga. Dan hijab juga. Baik, keren sekali. Baik Kak Anggi, apa harapannya ke depan bersama Kak Wida nantinya? Tetap bersinergi menjalankan usaha Iya atau dong. mungkin nanti ketika harus menikah, ini satu udah nikah ya kan, udah harus keluar nih dari bisnis keluarganya. Gimana Kak? Kalau untuk Harapannya. bersinergi ya harus ya Bang, karena kan usaha keluarga. Dan online, Oh iya, online. bisa dipantau dari jauh. Iya, bisa dipantau juga. Kalau untuk barang-barang, Harapan. harapannya sih lebih besar lagi usahanya. Ya, Iya. mudah-mudahan dengan banyaknya digital platform ini kita bisa banyak maju promosi lagi. ya. Benar, benar, Baik. Kak Elwida sukses selalu ya Amin. untuk usaha-usahanya. Amin, Terima kasih sudah hadir bersama kita, berbagi tips, berbagi pengalaman, juga berbagi tentunya ilmu ya Iya, tentang iya. bagaimana kita menjalankan usaha Usaha. dari modal niat, keyakinan Iya. sampai sekarang semakin berkembang. Iya. Sukses selalu. Kak Anggi juga, salam buat Iya, keluarga. iya. Akhirnya pemirsa, saya Lukman Agustorus mohon undur diri. Mudah-mudahan apa yang telah disajikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Salam ekrab, sampai jumpa.